Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama kami di Stiti Official. Dengan saya Hendra Setia Kurniawan. Bagi Anda yang baru pertama kali mendengar, selamat datang. Stiti Official adalah channel yang membahas segala hal tentang matematika. Di sini kita akan membahas secara tuntas dengan kemasan yang sangat menyenangkan. Dan di episode kali ini kita akan membahas cara lolos CPNS dengan teori peluang matematika. Silahkan disimak baik-baik. Pada kesempatan kali ini saya ditemani sahabat saya. Perkenalkan sahabat saya Mas Adi Latif. Apa kabar Mas? Alhamdulillah Mas, sehat. Udah lama ini kita nggak ketemu ya, semenjak kita lulus S1. Mana aja Mas Latif ini? Iya, luar biasa. Dulu kita biasa di perpus bareng-bareng ya Mas. Oh iya. Ya, setelah lulus saya kerja di bank sekitar hampir 4 tahun. Setelah itu karena saya cinta dan suka dengan matematika, saya lanjut S2 di Thailand. Alhamdulillah saya sekarang ada usaha di sini, warung kopi, dan juga saya ada pekerjaan sebagai head office di salah satu startup di Singapura. Pas banget ini Mas Latif, kita di warung kopinya Mas Latif. Tadi namanya apa Mas? Namanya Sukoco Kopi Mas. Artinya apa ya? Sukoco sendiri itu dari nama kakek, family hero. Jadi kami coba mengabadikan nama beliau di bisnis kami. Di sini karyanya apa aja Mas? Di sini yang spesial, signature-nya es kopi susu Sukoco, itu paling laris di sini. Selain itu ada macam-macam espresso base, kopi filter, dan kopi. Dicoba dulu Mas, ini biar nambah semangatnya kopinya. Mari. Oke. Mantap sekali Mas rasanya Mas, luar biasa. Ngomong-ngomong Mas Indra, Ya. lama nggak ketemu kok kelihatan tambah keren bro. Apa? Ini karena perawatan atau apa? Kaosnya ya? Bagus nih. Kalau masalah muka dari dulu sama Mas saya ya, nah, tetap ngantukan ya. Kebetulan hari ini saya pakai kaos dari Tukar Mas ya. Ini kebetulan produksi dari teman saya SMP dulu. Beliau menjunjung tinggi budaya Jawa Mas ya. Keren Mas. Ya. Ini cocok sekali untuk acara-acara kopi Mas. Coba bisa dibuka Mas. Oh, ada contohnya? Ya ini coba saya buka ya. Iya. Ya, boleh silahkan. Ya. Ini ya. Nah, ini cocok sekali. Wih, keren nih. Bisa kerja sama Sukoco nih. Oh, boleh Mas. Mas. Monggo silahkan. Awan bacanya? Masalah hati penting ngopi Mas. Wih, keren. Kasih Mas. Ya, melihat fenomena sekarang ini Mas, lapangan pekerjaan kan susah ya. Setiap ada bukaan lowongan pekerjaan itu pasti pendaftarnya luar biasa banget, banyak banget ya. Lah sekarang ini kebetulan baru boomingnya CPNS Mas. Lah kalau di Indonesia CPNS itu kan merupakan ajang pencarian bakat yang ratingnya paling tinggi gitu kan ya. Nah, kalau dibandingkan dengan ajang pencarian bakat yang lain, nah paling tinggi kan CPNS. Ya, bagaimana Mas Latif? Berat ya Mas pertanyaannya. Mungkin pertama, minat CPNS sendiri harusnya hal yang wajar, mengingat kita saat ini punya bonus demografi, yaitu populasi orang dengan usia produktif sangat tinggi, sedangkan kondisi ekonomi sedang lesu, sehingga populasi tadi tidak terserap secara maksimal. Selain itu juga CPNS sendiri atau posisi PNS itu sudah mendarah daging dari dulu, identik dengan garansi dan kenyamanan. Melihat hal ini Mas Latif, bagaimana pendapat Mas Latif kalau dilihat dari sudut pandang matematika ya, tentang CPNS ini? Nah, ini menarik. Kalau dilihat dari sisi matematik, mungkin kita ambil perspektif dari teori peluang. Peluang
lolos tes CPNS. Tentunya setiap peserta CPNS ingin lolos atau minimal mereka ingin tahu sebelum daftar itu peluang mereka lolos atau diterima sebagai CPNS seberapa besar. Berarti kalau kita lihat dari sudut pandang matematika ini hubungannya dengan teori peluang ya Mas ya, dihubungkan dengan teori peluang. Betul sekali. Mungkin lebih lanjut lagi materi yang akan kita bahas nanti bisa menjadi acuan untuk memilih informasi mana yang akan didaftar oleh calon pendaftar. Ya, bagi teman-teman yang mau lolos daftar CPNS ya, wajib disimak ini penjelasan dari Mas Latif ya, dijamin ya untuk teman-teman bisa membantu agar lebih semangat SKD nantinya. Silakan Mas Latif ya. Terima kasih Mas Indra. Mungkin dalam bahasa yang sederhana, peluang sendiri bisa didefinisikan sebagai ukuran suatu kejadian akan terjadi. Lebih spesifik lagi, ukuran dalam bentuk angka atau kuantitatif. Kata kuncinya di sini ukuran. Pentingnya ukuran dalam bentuk kuantitatif atau dalam bentuk angka ini agar ukuran tersebut lebih terstandar dan objektif. Contohnya Mas Indra, terkait dengan topik yang kita bahas saat ini mengenai peluang lolos CPNS. Misalkan Mas Indra ingin mencoba melamar ke formasi di Bantul misalkan. Mungkin teman Mas Indra atau bahkan keluarga Mas Indra akan berpendapat bahwa jangan ke sana, peluangnya rendah gitu. Sedangkan di sisi lain bisa saja saya yang tahu kecerdasan Mas Indra pasti akan bilang, "Mbak, peluangnya Mas Indra untuk lolos CPNS di Bantul tinggi gitu." Jadi sangat subjektif dari siapa yang berpendapat dan menilai. Itulah gunanya adanya peluang, fungsi peluang yang ada di matematika. Dia akan memberikan ukuran yang lebih terstandar dalam bentuk angka. Lebih lanjut lagi, nanti fungsi peluang itu terstandar dari angka 0 yang bisa diartikan tidak mungkin atau mustahil terjadi. Nanti range-nya sampai batas atasnya itu 1. Akan dari hasil hitungan hasilnya 1 berarti peluang hal itu terjadi hampir pasti terjadi. Seperti itu. Ya teman-teman ya, langsung kita simak aja ini penjelasan dari Mas Adil Latif ya tentang peluang lolos CPNS dengan teori peluang. Monggo silakan Mas Adil Latif ya. Terima kasih Mas Indra. Untuk lebih enaknya Mas Indra, kita langsung saja masuk ke contoh yang lebih sederhana, yang paling sederhana agar lebih mudah dipahami oleh teman-teman. Contoh 1, ini contoh yang paling sederhana untuk perhitungan peluang lolos tes CPNS. Misalkan kita tahu jumlah formasi yang dibuka. Anggap saja misalkan 4. Dan kita tahu juga jumlah peminat formasi. Pasti teman-teman sebelum memilih formasi pasti membandingkan kan mana formasi yang dibuka dan berapa peminatnya. Misalkan di sini kita tahu jumlahnya 400. Nah, peluang teman-teman untuk lolos tes CPNS bisa dihitung dari kita untuk penyederhanaan misalkan X dan ini Y. Jadi peluang untuk lolos itu adalah jumlah formasi yang dibuka X dibagi dengan jumlah peminat formasi Y. Ini sama dengan 4, kita tahu angka sebelumnya, dan 400 jumlah peminat formasi. Ini sama dengan 0,01 atau 1%. Jadi berdasarkan asumsi ini peluang teman-teman lolos adalah 1%. Angka ini bisa dibilang relatif kecil
tapi kita jadi tahu gitu, secara objektif angkanya berapa. Nah, untuk contoh yang pertama tadi Mas Indra, perhitungannya sangat sederhana. Kita coba lihatkan ke teman-teman untuk contoh yang lebih kompleks atau lebih real seperti yang ada di dunia nyata. Kita coba masukkan faktor lain ke dalam perhitungan. Untuk contoh 2, kita coba masukkan faktor passing grade. Misalkan kita tahu passing grade untuk CPNS itu 366 dengan komposisinya masing-masing untuk TWK, TIU, dan TKP. Misalkan teman-teman tentunya sebelum tes CPNS sudah melakukan latihan atau tryout. Misalkan teman-teman melakukan latihan atau tryout sebanyak 10 kali. Dari 10 kali tryout tersebut yang melewati passing grade sebanyak 5 kali. Nah, peluang teman-teman untuk lolos CPNS sama dengan jumlah teman-teman melewati passing grade di sini 5 dibagi dengan jumlah teman-teman melakukan latihan. 5 dibagi 10 hasilnya 0,5 atau 50%. Dapat dilihat di sini. Jadi peluang teman-teman kalau misalkan sudah latihan dan menunjukkan hasil tersebut, peluang lolos untuk tes CPNS 50-50 atau 50%. Oke Mas Indra, kita bisa lanjut ke contoh berikutnya yang lebih konkret dan realistis dibandingkan contoh-contoh sebelumnya, yang bisa jadi menambah akurasi dari perhitungan kita untuk perhitungan peluang lolos tes CPNS. Misalkan untuk contoh 3 kali ini, teman-teman iseng-iseng googling untuk melihat dari tahun-tahun sebelumnya skor yang lolos dan diterima CPNS untuk formasi yang teman-teman minati berapa. Misalkan skor tahun sebelumnya sebesar 420. Ini maksudnya skor yang lolos dan diterima sebagai CPNS. Dari tahun sebelumnya sebesar 420. Sedangkan teman-teman latihan atau tryout sebanyak 10 kali latihan. Dari 10 kali latihan tersebut, teman-teman skor lebih dari 420 dan itu semua lolos passing grade sebanyak 3 kali. Sedangkan teman-teman yang hanya lolos passing grade sebanyak 6 kali. Ini bisa saja terjadi. Misalkan skornya lebih dari 420, tapi ada salah satu item dari tes yang tidak melewati passing grade, misalkan di TWK dan lain sebagainya. Untuk menghitung peluang teman-teman lolos, ini perhitungannya, peluang lolos sama dengan peluang teman-teman skornya lebih dari 420 dengan kondisi atau kondisional atau syarat lolos passing grade. Jadi peluang teman-teman lolos sama dengan peluang skor teman-teman lebih dari 420 dengan kondisional atau syarat lolos dari passing grade. Ini perhitungannya sebagai berikut.
peluang skor lebih dari 420 dan lolos passing grade dibagi dengan peluang lolos passing grade. Untuk peluang skor lebih dari 420 dan lolos passing grade seperti perhitungan sebelumnya, ini dari yang kita ketahui sebelumnya atau dari hasil teman-teman latihan itu sebanyak 3/10, 3 kali dari 10 latihan. Sedangkan peluang lolos passing grade teman-teman dari hasil latihannya 6 kali atau 6 dari 10 kali percobaan. Dari sini kita sederhanakan hasilnya 3/6 atau 0,5 dalam bentuk persen 50%. Dengan info teman-teman seperti ini, untuk posisi dan kita tahu skor dari tahun sebelumnya calon-calon CPNS yang lolos, peluang teman-teman untuk lolos CPNS tahun ini sebesar 50% atau 50-50. Demikian contoh-contoh, semoga bisa menjelaskan, bisa diaplikasikan atau bisa digunakan teman-teman untuk menghitung atau memilih formasi mana yang teman-teman sukai atau teman-teman minati di tes CPNS tahun ini. Ya, luar biasa sekali tadi penjelasan dari Mas Adil Latif. Jadi bagaimana teman-teman kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini ya. Nanti kita akan bahas video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like video kami. Bagikan ke teman-teman kalian juga ya yang lagi daftar CPNS. Terima kasih banyak Mas Latif atas jamuannya pada pagi hari ini. Terima kasih atas waktu dan ilmunya yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Nantikan trik-trik matematika dari kami, Stiti Official. Semoga bisa bermanfaat dan selalu menebarkan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.